Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya, Bu. Oh ya, Bu. Sebelumnya kan saya bilang ingin mengajarkan Ibu menggunakan aplikasi Google Classroom dan Google Meet untuk mempermudah kita PJJ di masa pandemi ini. Jadi, yang pertama-tama saya akan ajarkan dulu untuk membuat atau menggunakan Google Classroom ya, Bu. Jadi, satu-satunya hal yang kita butuhkan untuk membuat Google Classroom itu cuma satu, Bu, yaitu email Google. Nah, kalau HP Ibu Android, Ibu bisa pasti Ibu sudah punya email ini. Ini ya, Bu, emailnya. Ya, saya sudah punya emailnya. Dan yang kedua, kita butuh aplikasinya. Aplikasi Google Classroom. Nah, ini bisa dicari atau di-download di aplikasi Play Store, Bu. Nah, lihat di sini udah terinstall. Kita tinggal buka aplikasi Classroom-nya. Jadi untuk Classroom ini kita bisa mengaksesnya dengan dua cara, Bu. Yang pertama melalui web menggunakan komputer, dan yang kedua melalui smartphone atau handphone, Bu. Nah, lebih convenient atau lebih mudah kan kita menggunakan handphone, Bu, karena bisa dibawa kemana-mana dan juga lebih praktis. Jadi saya sarankan untuk menggunakan handphone, Bu. Nah, jadi kita buka aplikasinya yang Google Classroom, pilih Get Started, pilih emailnya, Bu. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah menggunakan Google Classroom, tapi sebagai siswa atau mahasiswa, di sini saya udah termasuk di sini saya sudah masuk beberapa kelas, Bu, oleh dosen-dosen saya. Nah, kalau kita ingin menggunakan Google Classroom sebagai pengajar atau guru, kita bisa klik, dan ingin membuat kelas, kita bisa klik tombol icon plus di pojok kanan atas, lalu pilih create class. Nah, kalau kita ingin bergabung ke sebuah kelas sebagai siswa, kita klik join class, Bu. Nah, karena mau buat kelas, kita klik create class, setujui term and conditionnya, continue. Habis itu kita buat kelasnya. Misalnya lalu kita klik create, Bu. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini, Bu. Kalau kita kelasnya sudah jadi, Bu. Kalau jadi di sini ada seksi stream section, bagian stream, bagian classwork, dan bagian people. Nah, kalau kita mau menambahkan murid-murid kita tinggal di sini pencet bagian pengaturan, Bu, settings. Di sini ada general, lalu ada kode kelas. Kita tinggal pilih diklik seperti ini. Jadi nanti kode kelasnya sudah tercopy di clipboard. Nanti kita tinggal kirimkan kode kelasnya ke siswa Ibu. Kita tinggal kirimkan kode kelasnya ke siswa. Nanti siswa otomatis
nanti siswa kalau mau join ke kelas kita memasukkan kode ini, nanti akan otomatis ter-add sendiri sebagai siswa. Habis ini stream setting. Stream itu yang ini, Bu. Jadi stream itu istilahnya seperti papan di mana kita berinteraksi dengan siswa. Di sini kita bisa menaruh post materi, diskusi bersama siswa di kolom komentar dan lain-lainnya. Kita beri pengaturan streamnya dulu ya, Bu. Nah, di sini ada 3 pilihan. Student can post and comment. Kita pilih yang ini, Bu. Student can post and comment. Atau pilihannya bisa disesuaikan sama keinginan kita, tapi yang atas itu yang paling tepat, Bu. Paling tepat. Sudah, pengaturannya itu aja. Lalu kita klik save. Nah, classwork itu apa, Bu? Sesuai namanya, classwork itu kalau kita ingin menambahkan atau memberikan tugas kepada siswa. Kita kalau pengen memberikan tugas, kita cukup klik pencet icon tambah di sini pojok kanan bawah. Lalu di sini ada pilihannya. Ada assignment, question, material, topic, dan yang terakhir reuse post. Jadi kalau reuse post ini, misalnya kita sudah buat satu post tentang misalnya assignment, kalau kita pilih reuse post lagi, kita bisa menggunakan post yang sama seperti sebelumnya, tapi bisa kita edit-edit, Bu. Coba kita pilih assignment ya, Bu. Assignment. Di sini title-nya Nah, di sini ada poinnya, ada due date-nya, dan ada topiknya. Due date ini bisa kita pasang, misalnya kalau kita maunya siswa itu mengerjakannya dari berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu. Jadi ada tenggang batasnya, Bu. Misalnya kita pasang due date-nya itu tanggal 23. Nah, di sini ada time itu optional, Bu. Misalnya tanggal 23 jam berapa? Misalnya jam 10 pagi. Nah, nanti siswa yang mengumpulkan lewat dari pukul waktu yang ditentukan atau due date-nya itu tetap bisa mengumpulkan, tapi ada keterangannya terlambat. Habis itu di sini kita juga bisa menyelipkan file. Misalnya kita mau masukkan file, kita pilih icon cloud spin yang di atas, Bu. Habis itu klik file. Filenya bisa kita pilih, Bu. Ada gambar, audio, video, atau dokumen. Misalnya kita pilih dokumen, lalu kita masukkan soalnya. Misalnya ini soal yang harus dikerjakan siswa, Bu. Nah, sudah terkirim. Di sini juga ada pengaturannya, Bu. Student can view, student can edit, make a copy for each student or delete. Nah, coba kita pilih
make a copy for each student. Berarti di sini waktu kita mempost tugas ini, siswa masing-masing akan mendapatkan kopian dari dokumen ini. Lalu kita send. Dikirim. Nah, saat kita berhasil mengirimkan tugas, nanti akan muncul di stream, Bu. Nah, di sini ada instructionnya. Di sini ada kelas komennya. Jadi siswa misalnya merasa kurang jelas atau apa bisa bertanya di sini, Bu. Jadi Google Classroom untuk tampilan siswa dan tampilan guru agak berbeda ya, Bu. Kalau ini untuk yang tampilan guru dan ini bagian student work. Jadi di sini biasanya kalau kita di sini adalah bagian yang akan menunjukkan siswa mana saja yang sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, selanjutnya, Bu, ini ada beberapa pengaturannya. Nah, ada cara lain juga yang bisa memudahkan kita kalau kita mau mempost tugas, Bu. Jadi caranya tuh seperti otomatis gitu, Bu. Jadi kita misalnya, contohnya kita klik icon tambah, misalnya reuse post. Kita karena contoh pakai yang tadi ya, Bu. Ya ini, Bu, kita pakai yang ini. Lalu kita pilih create. Nah, jadi semuanya sama. Yang mau saya tunjukkan di sini adalah kita bisa pakai schedule, Bu. Misalnya Ibu jam 10 malam, jam 11 malam sudah menyiapkan soal untuk siswa, untuk dikerjakan oleh siswa. Ibu bisa pilih, Ibu bisa mulai mengirimkannya sekarang, lalu menggunakan pengaturan schedule, lalu schedule for misalnya tanggal 23 Agustus jam 8, berarti besok, Bu. Misalnya siswanya masuknya jam berapa ya? Jam 7 pagi. Pas. Jadi sudah. Diklik schedule. Jadi post yang tadi sudah kita atur akan otomatis terkirim pada tanggal 23 Agustus atau besoknya jam 7 pagi. Ya, jadi itu akan otomatis, Bu. Jadi misalnya kalau kita sudah lelah buat soal jam 10 malam atau jam 11 malam, nah itu kita tinggal mengatur schedule ini untuk agar Google Classroom-nya otomatis mengupload soal tersebut atau materi tersebut. Begitu, Bu. Jadi Ibu tidak perlu repot-repot atau kita tidak perlu repot-repot misalnya harus bangunnya jam sekian buat ngepost materi ini. Ngepostnya juga bisa dari jam 11 malam, Bu. Cuman kita pasang schedule-nya agar otomatisnya terkirim jam berapa. Nah, selanjutnya, Bu, di sini ada bagian people. Nah, di people ini kita bisa menambahkan partisipan. Misalnya di sini saya mau menambahkan Ibu Erni sebagai guru juga di sini. Saya tinggal klik bagian tambah yang tadi. Lalu saya masukkan email Ibu. Misalnya email Ibu
Habis itu nanti saya klik invite. Nanti akan otomatis ibu terinvite sebagai guru, Bu. Nah, kalau mau memasukkan murid atau siswa, caranya bisa yang seperti tadi, Bu. Kita bagikan kode kelasnya biar murid-murid bisa masuk sendiri, atau bisa kita tambahkan seperti ini, Bu. Begitu. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Misalnya kalau coba kita buat classwork lagi ya. Di sini ada bagian question. Untuk bagian question seperti ini, Bu. Ada juga pilihannya. Apakah questionnya berbentuk short answer atau multiple choice. Lalu kita juga bisa menyelipkan file seperti yang tadi, Bu, di sini. Misalnya tambah material. Nah, misalnya kita ingin berdiskusi, tinggal buat seperti ini, Bu. Nah, lalu kan tadi saya sudah memberikan contoh tugas, Bu. Bagaimana kalau ada murid yang sudah mengumpulkan? Nah, jadi sebelumnya saya sudah buat contoh. Nah, di sini ada bagian kalau muridnya sudah mengumpulkan. Ada tandanya, Bu. Ada Nur Rohmah, satu murid uji coba yang sudah mengumpulkan soalnya. Nanti di sini kita bisa review dia jawabannya seperti apa di sini. Lalu kita bisa beri nilai. Misalnya seperti ini. Lalu kita bisa kasih masukan private comment. Jadi di private comment cuma ibu dan siswa tersebut yang bisa membaca komennya, Bu. Selanjutnya sudah, Bu, kurang lebih seperti itu. Baik, Bu Erni, kurang lebih untuk membuat dan menggunakan Google Classroom seperti itu, Bu. Kalau masalah Bu Erni masih ada yang bingung atau apa, Ibu bisa tanyakan lagi ke saya. Terima kasih, Bu. Oh ya, Bu, kenapa saya menyarankan menggunakan Google Classroom? Karena di sini materinya rapi tersusun, Bu. Jadi misalnya Ibu untuk di setiap pos Ibu bisa melihat nih file materinya, jawabannya ada di pos yang keberapa. Misalnya di tanggal 5 Juni materinya apa. Nanti Ibu tinggal klik di sini, ada materi-materinya dan jawaban-jawaban siswa itu terkumpul jadi satu. Seperti itu, Bu, jadi lebih rapi. Terima kasih, Bu.